Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan nilai bisnis dari suatu security maupun kontrol. Nah, tentunya apa sih yang akan kita pelajari dari nilai bisnis dalam suatu kontrol tersebut? Tentunya di sini banyak sekali legal-legal yang digunakan untuk melindungi dari suatu security tersebut, seperti kalau di kita ada yaitu undang-undang ITE gitu ya, untuk melindungi adanya kejahatan yang dilakukan dengan merugikan banyak orang dari informasi yang dibagikan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada komponen dari kerangka organisasi untuk security maupun kontrol. Apa saja gitu ya. Jadi ada yang sifatnya kontrol itu secara general. General ini maksudnya apa? Jadi kontrol secara general ini bisa meliputi yang dilihat adalah baik desain, security, penggunaan program komputer, ataupun keamanan dalam melakukan data file yang kita miliki. Jadi lebih menekankan pada infrastruktur. Nah, general control ini seperti apa sih gitu ya biasanya yang kita lakukan? Bisa dari softwarenya atau secara hardware, ataupun secara operasional komputer yang kita gunakan, ataupun data yang kita miliki sampai dengan proses yang dilakukan. Nah, application control ini ternyata penting dilakukan kalau misalnya ingin melindungi data yang kita miliki. Mengapa? Sebagai contoh di bagian penggajian. Seharusnya penggajian ini kan secara otomatis, tetapi bisa jadi ada beberapa hal yang tidak secara otomatis sehingga menyebabkan proses itu menjadi terganggu. Maka application control ini dapat diklasifikasikan lewat input, processing maupun output control. Nah, selanjutnya perlu dilakukan penilaian suatu resiko. Apabila kita sudah menilai resiko yang ada di dalam data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, nah maka resiko ini pun juga harus dilihat berapa kerugiannya, lalu berapa nilai yang akan hilang secara material maupun non-material, lalu apa saja yang akan terkena dari resiko apabila data tersebut itu hilang ataupun aset yang kita miliki itu diberikan kepada orang lain. Nah, maka diperlukanlah yaitu kebijakan di dalam pengamanan. Nah, kebijakan di dalam pengamanan ini tentunya gunanya apa gitu ya, melakukan ranking information risk, atau dengan kata lain dia akan meranking informasi ini resikonya berapa sih, lalu bisa nggak sih digunakan untuk security goals, lalu kemudian bisa tidak mengidentifikasi mencapai keinginan yang dimiliki. Nah, maka di dalam security goals ini bisa juga contohnya adalah bisa ditanyakan lebih kepada apa saja yang menjadi bagian dari aset informasi perusahaan tersebut. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kontrol atau keamanan dari data yang ada. Lalu kemudian siapa atau data kebijakan apa yang bisa melindungi informasi yang dimiliki. Lalu level resikonya bagaimana apabila kita menerima aset itu jadi hilang, ini resikonya jadi berapa, seperti itu. Nah, tentunya security policy ini tentunya akan menerima setiap informasi ataupun sumber. Nah, ini bisa dalam bentuk acceptable use policy yang tentunya dia menerima penggunaan informasi baik sumbernya lalu pun alatnya seperti desktop, komputer, laptop gitu ya, telepon. Nah, semakin baik maka semakin bagus juga bahwa data-data tersebut itu aman. Nah, maka semakin baik dari AUP ini berarti dengan kata lain tidak ada yang
namanya tindakan yang tidak diinginkan atau yang tidak diterima oleh bagian device-device yang dimiliki maupun informasi tersebut gitu ya, yang menyebabkan jadinya datanya itu hilang. Nah, tentunya di sini kita harus mengidentifikasi berapa sih yang akan dirugikan, dan kebijakan ini akan sangat membantu sekali untuk mengamankan data-data yang ada di dalam PC ataupun device yang kita miliki. Nah, di sisi lain tidak hanya kejadian yang dimiliki oleh manusia, tetapi juga ada kejadian yang disebabkan oleh bencana alam. Tentunya ini juga merusak, maka beberapa hal harus dilakukan seperti backup atau maintenance, lalu merecovery sistem yang ada. Nah, ini perlu kita lakukan. Lalu, peranan dari audit adalah terutama untuk information system audit untuk menguji keseluruhan dari lingkungan keamanan yang ada, tentunya untuk mengecek bagaimana dari software yang sudah dijalankan itu bagus atau tidak. Jangan-jangan software yang sudah dijalankan itu tidak baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu apa saja yang menjadi penting untuk mengamankan informasi yang ada. Nah, seperti autentikasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan software autentikasi, ini jelas untuk membantu pengamanan informasi yang kita miliki. Itu ada 2 kali gitu ya. Kenapa? Karena misal ketika kalian melakukan login di dalam suatu alamat email, sudah diklik passwordnya, terus tidak melakukan autentikasi, bisa lewat HP maupun lewat software autentikasi, yang tentunya ketika tidak diaktifkan autentikasinya bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu diakses oleh orang lain gitu ya. Nah, maka autentikasi itu tidak hanya bisa dalam bentuk software, tetapi ada token, smart card, biometrik. Nah, tentunya ini semua digunakan untuk membantu adanya pengamanan lebih dari yang biasanya. Atau misalnya kalau tidak tanpa autentikasi, itu resikonya seperti apa? Nah, maka kalau di sini tadi bentuknya ada macam-macam, ada token, ada biometrik. Kalau smart card ini lebih kepada chip yang biasanya digunakan untuk membantu lebih kepada pembayaran secara elektronik. Sedangkan biometrik itu bisa dari fingerprint, mata, dan suara seperti itu. Nah, ada juga two-factor authentication. Ini juga hampir sama sifatnya kayak tadi. Nah, ini lebih tepatnya biasanya menggunakan token. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakses tertentu atau data-data yang sifatnya melibatkan pelayanan bank, nah token ini membantu untuk mengeklikkan PIN tertentu sehingga akan lebih aman seperti itu. Nah, ada juga di sini yaitu lewat firewall. Firewall ini seperti gatekeeper yang dimana dia akan membatasi siapapun pengunjung atau yang tidak memiliki kepentingan di dalam mengakses IP address maupun aplikasi yang kita lagi sedang jalankan, terutama ketika sedang dikoneksikan ke internet. Nah, firewall ini juga ada yang sifatnya intrusion detection system. Jadi lebih kepada dia memonitor secara full time bagian mana saja yang rentan untuk mendetek maupun menentukan adanya gangguan dari hal-hal tersebut. Nah, software ini dia akan men-scanning pola-pola apa yang sedang kita lakukan, lalu password apa yang kita sedang inputkan, apakah passwordnya buruk ataupun tidak, lalu melakukan remove data-data yang tidak penting, lalu mengirimkan warning ketika ada permasalahan ataupun yang sifatnya mengganggu dari software ataupun keamanan yang kita miliki. Nah, ada juga anti-malware software. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi atau meremove dari adanya malware seperti virus komputer,
terus swarm komputer, terus trojan, spyware, dan adware. Nah, selanjutnya ada Unified Threat Management System. Disebut Unified Threat Management System karena dia membantu untuk mengurangi adanya biaya yang sifatnya itu menjadi besar ketika informasi yang kita miliki itu bocor kepada pihak lain. Nah, maka untuk membantunya seperti apa gitu ya? Berarti di sini ada firewall, lalu ada bisa lewat VPN, ada mendeteksi sistem secara mendeteksi adanya gangguan. Nah, di sini biasanya lebih kepada produk-produk yang sifatnya semuanya menggunakan jaringan. Nah, selanjutnya adalah web. Web ini tidak akan efektif jika tidak terinskripsi. Nah, web ini lebih kepada akan efektif jika dalam hal ini perlunya adanya yang namanya mengingat gitu ya, bahwa bisa diakses lewat VPN maupun lewat enkripsi itu sendiri. Nah, ini enkripsi. Jadi enkripsi itu pesan yang hanya bisa diterima ketika bukan hanya bisa diterima sih, lebih kepada antara si pengirim pesan maupun penerima pesan itu sama-sama aman datanya, bahwa hanya dibaca oleh mereka berdua, lebih tepatnya seperti itu. Kayak kalian melakukan enkripsi di dalam aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya isu beberapa security lebih kepada yang berkaitan dengan cloud. Ini sebenarnya udah banyak ya teman-teman. Jadi isu ini dia banyak yang terjadi di dalam hal-hal baru-baru ini gitu ya. Kalau untuk yang cloud itu berarti ada data-data yang bocor dari yang dimiliki oleh kita gitu ya, yang kita simpan. Tetapi kan sebenarnya cloud ini penyimpanan datanya 24 jam dan ini tidak stop gitu ya, 7 hari pun juga non-stop. Nah, diharapkan cloud ini akan membantu kita untuk mengamankan data-data yang ada. Jadi kalau kita membackup data itu tidak hanya berhenti di satu tempat, tetapi juga bisa disimpan di cloud dan tentunya pastinya aman. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan Securing Information System. Nantikan video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di komen bawah ini. Dan sampai jumpa. Terima kasih.